dianggap tidak berlaku. Itu akan kita buat surat. Ya, jadi memang ada risiko untuk pendeta ginting. Nanti mungkin dia akan kena peringatan 1, 2, 3 dan bisa dipecat juga dari organisasi. Nah, oleh sebab itu kita kumpul di sini, apapun yang terjadi kita harus tetap bersatu. Karena ini memang urusan pendeta ginting dan organisasi. Tetapi urusan ini terjadi karena kita juga kan. Karena kita juga. Jadi dalam hal ini karena kita sudah tanya berkali-kali bagaimana dengan pendeta ginting, ya pendeta ginting siap dengan resiko terburuk. Jadi karena pendeta ginting siap dengan resiko terburuk, kita harus membackupnya. Jadi ini bukan kiamat total juga loh. Kalau sampai dia pun dipecat, ini nanti rezim konferensinya akan berganti. 3 tahun bisa masuk lagi, itu 2 tahun lagi, kan berarti tinggal 2 tahun. Atau bisa ke konferensi Jawa Barat atau kemana gitu. Itu sedang kita pikirkan atau diulangi lewat daerah mana. Kira-kira seperti itu. Namun yang perlu kita pahami, inilah keadaan kita. Kita melihat ini pendeta kita cocok di Jemaat Tamrin, menguatkan anggota, membuat kita kompak, pelayanan bagus. Ya harusnya tetap ada di Jemaat Tamrin. Kalaupun memang dia dipindahkan, ya silakan aja dipindahkan. Tapi dengan cara-cara terhormat, bukan dipindah oleh pendeta ginting tahun depan dipindahkan ke Ciledug, ya monggo, itu silakan aja gitu kan. Itu hak. Ya, walaupun kita juga berhak untuk meminta loh ya, karena kita ini conference gitu. Tapi kalau dipindahkan secara baik-baik supaya dia pun jangan jadi masalah, nggak masalah gitu. Tapi kalau dibina gara-gara kita, nah didisiplin gara-gara kita yang tidak bermasalah ini, kita harus apa? Harus mendukung dia, gitu ya. Kalau dipindahkan bukan gara-gara dipindah, nggak masalah, ya pindahkan aja lah. Udah wajar lah kalau dipindah-pindah ya. Hanya itu yang ingin saya kemukakan bahwa mari kita mendukung persoalan ini gitu ya. Dengan hati jernih, kita pun nggak usah emosi. Dan memang sampai sekarang perpuluhan kita tahan. Karena apa? Sekali lagi, karena kita tidak mendapat pelayanan. Karena kita tidak dikasih pendeta. Secara administratif pendeta ginting ini sebetulnya nggak di kita lagi, dianggap oleh konferensi. Dia itu dianggap sudah menjalankan 3 bulan masa pembinaan. Jadi ini mohon dipahami, bukan apa-apa. Tapi kalau yang dulu saya sudah bilang tadi, kalau urusan kita sudah selesai, saya dan Ferry akan ke konferensi. Untuk apa? Itu hitungan perpuluhan. Tapi yang berjalan ini sementara kita tahan dulu sampai urusan pendeta ginting ini selesai. Dan ini saya juga kami maksud bukan saya sudah menulis surat ke konferensi. Selama pendeta ginting ini masalahnya belum diselesaikan, kami akan apa? Menyimpan, bukan menahan, menyimpan perpuluhan. Menyimpan. Dan ini juga sebagai apa? Modal juga sih. Kalau nanti konferensi nggak mengerti, bisa saja kita di bawah kuning. Walaupun itu langkahnya masih apa? Masih jauh. Bahkan saya ngobrol-ngobrol dengan pendeta Sony kemarin, ya datangin aja Uni. Kalau Uni nggak bisa pun bisa divisi. Selalu ada jalan keluar. Jadi ingat, kita bukan mau keluar dari organisasi. Jadi kita hanya apa? Mau membereskan organisasi ini karena kita ada, walaupun itu sudah berlalu, memang awalnya dari Boti, ngomongin Boti, GGR. Boti. Ya, memang itu berlalu-lalu ya. Saya ingat lah, siapa namanya itu, Ibu Bevi Panjaitan kan ribut juga dulu kan zaman Boti itu. Memang dari situ awalnya. Tapi kan itu sudah berlalu, kita sudah move on. Tetapi itu memang awalnya dari situ loh, ya perpecahan ini. Jadi dari Boti awalnya itu. Terus sampai masuk pendeta Andreas gitu, itu sebetulnya kita udah mulai terpecah. Jadi kan orang selalu bilang di mana pendeta emang awalnya Boti itu. Jadi memang pendeta ginting masuk, kita langsung pecah karena memang kan dari mulai Boti itu kita udah ada dua grup di gereja. Itu memang saling membela. Kata kayak kentut lah ya. Baunya ada, wujudnya ada. Bela kelingga. Cantik seperti itu kan. Baunya ada, wujudnya nggak ada. Nah, jadi dia nggak pakai, cuman jadi ya itulah. Mohon jemaat bersatu. Dia tidak pakai, cuman kita bukan mau melawas, tapi akan memperbaiki. Pertama nggak mau ngaku, sudah itu aja. surat ke konferensi resmi. Surat kedua, dia minta penjelasan kenapa saya didisiplin, kenapa saya dibina. iya. Kalau nanti pun konferensi menjawab dan jawaban itu benar bahwa pendeta ginting itu salah, kita sebagai jemaat mempersilahkan konferensi membina atau mendisiplin pendeta ginting. Kalau memang pendeta ginting itu salah,
Dan aku juga berkali-kali ngomong, silakan diuraikan kesalahan pendeta Ginting. Kalau salah, jemaat akan mendukung pendisiplinan pendeta Ginting. Namun sampai sekarang belum dijawab. Nah, kira-kira ini persoalannya. Mungkin nanti ada yang menambahkan atau mau ada tanya jawab, silakan. Ya, gara-gara Boti orang saling mendukung. Akhirnya pecah. Itulah setan. Pak Bobi mungkin mau tambahkan sedikit. Sebelumnya saya mohon ini jangan direkam, ya. Tolong ini jangan direkam karena ini masih sensitif. Kita lagi mau mencari solusi yang terbaik. Silakan Pak Bobi, ya. Tolong jangan direkam videonya. Terima kasih. Direkam nanti kalau saya nyanyi aja. Kalau tadi cuma menambahkan pada Daniel bahwa nggak usah terlalu dipikirin, karena yang penting kan program gereja kita sudah menyusun program 2023 jadi itu kita jalankan tanpa diganggu oleh apapun. Kalau permasalahan itu pasti akan ada. Tapi saya ingin menyoroti yang terakhir saja bahwa sebenarnya surat dari Konferensi para Pendeta Andreas Ginting itu peringatan pada saat yang tepat bulan Desember ya. Dan itu kalau kita bisa perhatikan itu akumulasi dari peristiwa pertama pada saat Jemaat Tamrin mau menerima pendeta Andreas Ginting. Itu peristiwa pertama kan, mau ada sebagian menolak, tapi sebagian besar menerima. Karena kita waktu itu tidak tahu apa sih salahnya pendeta Andreas Ginting, sedangkan pendeta Andreas Ginting sudah ditugaskan oleh konferensi itu. Itu masih ketuanya pendeta hormat ya. Sampai 2 kali mereka mengirim surat, tetapi sebagian dari majelis yang tidak setuju, bukan jemaat, majelis ya. Akhirnya terjadilah rapat-rapat dan terakhir keputusannya dari yang dulu disebut mayoritas menerima. Nah sekarang terakhir ini kembali lagi yang dulu sudah selesai, sudah bertugas, ditimbulkan lagi masalah. Permasalahan itu timbul yang saya dengar sendiri dari pendeta Paulus Chandra bahwa isunya adalah pendeta muda itu ya sedikit kasar istilahnya adalah mengajari paham sesat. Ini biar tahu semua aja. Yang saya artikan bahwa mungkin diduga pendeta Ginting yang menghasut kita tidak menonton perpuluhan. Padahal kan bukan itu. Jadi sebutkan bahwa perpuluhan saat itu tidak bisa karena majelis tidak bisa membuka rekening bendahara yang ke sebelah itu. Dua-duanya ke situ sampai berapa bulan tidak bisa, hanya masuk tidak bisa keluar kan. Pada saat sudah selesai masalah, kita berpikir untuk aset. Aset itu memang masih nama pendeta Andreas Menas. Dan ada peristiwa di gereja lain, begitu pendetanya meninggal, keluarganya tidak memberikan. Ada peristiwa itu sehingga kita saat itu ya kalau dalam panik lah, segera nih. Nanti timbul masalah kedua lagi kan. Akhirnya kita dan untuk diketahui ini bukan dibalik nama kepada Jemaat Tamrin loh. Gereja lain juga bertanya kenapa nggak Jemaat Tamrin aja yang memiliki. Kita memiliki pada organisasi. Buktinya yang tanda tangan adalah pendeta Tony ya. Jadi dari sejak dulu Jemaat Tamrin tidak pernah ada rasa seperti meremehkan organisasi. Kalaupun saat ini terjadi dengan konferensi, itu karena sikap konferensi sebenarnya lebih berat kepada saudara-saudara kita yang memisahkan diri. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi, karena peristiwa itu akumulasi sampai dengan akhir tahun kemarin, ya kalau yang pengertian saya sih bahwa officer dari konferensi tidak berani untuk menegur langsung officer dari Jemaat Tamrin. Ya, kalau dari sisi senioritas mereka lebih muda ya. Akhirnya yang menjadi saudara pendeta Andreas Ginting dengan isu yang tadi. Nah keluarlah surat dari Eskom bahwa suratnya juga langsung tidak ada alasannya apa, langsung hasil rapat memutuskan. Nah kita rapat terakhir, kita tanya apa sih keputusannya timbul karena apa?
Oh itu urusan intern kami. Setahu saya dalam kasus hukum tuh yang dihukum mesti tahu dong apa yang masalah dia kan, bukan ujuk-ujuk memutuskan. Nah berkembang sampai terakhir, pendeta resmi tetap yakin bahwa dia tidak berbuat apa-apa. Yang bahkan saya waktu pendeta Paulus, saya bilang sama pendeta Paulus, itu pendeta resmi itu sama anak saya paling bedanya 45 tahun. Masa sih seorang pendeta resmi bisa mempengaruhi saya mengajarkan ajaran sesat? Kan suatu hal yang mengada-ada. Memang ada juga isu, bukan isu sekedar isu, tapi surat dari pendeta kita yang sebelumnya itu membela diri, menanyakan kepada kawan kenapa dipindahkan. Itu karena keinginan kita kan, ada surat juga. Jadi seperti itu. Dan terakhir surat pendeta kepada pendeta sendiri itu ditembuskan, yang sebelumnya tidak ditembuskan kepada jemaat kami majelis. Makanya nanti kita akan menjawab surat itu. Kita akan tetap rencananya ya, nanti tentunya sudah seluruh majelis akan tetap berpedoman kepada hasil rapat terakhir di awal Januari itu. Jadi seperti itu, tetap mempertahankan pendeta sedikit dan kita tidak berhubungan sebelum itu semua selesai. Nah ini ada konsekuensi, tidak lagi. Kita sudah berapa bulan, termasuk 4 bulan ya, menyetor, tapi ditahan lagi. Tapi untuk pengertian bahwa sebenarnya penggunaan daripada perpuluhan itu sangat kita hindari. Kalaupun digunakan pasti akan dibuat pertanggungjawaban. Contoh kasarnya gini, kalau yang harus kita store 1.000 perak, kita pakai 100 perak, kita akan store 900 plus penjelasan 100, tetap 1.000 kan. Jadi jangan pernah ada isu-isu bahwa kita gunakan rekening ini digunakan untuk perpuluhan. Ya saya yakin semua jemaat tabligh juga merasa membayar ya. Jadi rasanya nggak pantas kalau berbicara seperti itu. Dan kita 5 ketua juga saya pikir kalau ada juga yang ini juga mohon pengertian ya. Ada yang bercuriga, saya rasa saya juga akan ya bisa dibohongin oleh Pak Ali, dibohongin oleh Pak Glenn, dibohongin oleh Pak Pandu atau Pak Daniel. Jadi kita saling terbuka, tidak pernah ada kerahasiaan sedikit pun, dan sabda di antara kita pun tidak mungkin dirahasiakan kan, karena hal yang terbuka. Jadi itu yang perlu saya tambahkan supaya kita tetap bersatu dan yang menikmatilah seluruh yang kita laksanakan seperti hari ini kemarin, dan juga beberapa program kerja ke depan yang tentunya tujuannya untuk lebih mengikat persatuan dan tentunya menambah keimanan kita sambil tetap mencari jiwa-jiwa baru. Dan bersyukur kemarin sudah tambah 3 lagi ya, dari tahun ini sudah 3 bulan sudah 5 ya. Jadi suatu prestasi yang menurut saya mungkin menjadi iri hati daripada jemaat yang lain. Tapi kita tidak boleh berbangga diri karena semua itu bukan karena kekuatan kita kan, karena Tuhan yang yang memberikan semua ini. Itu saja yang tambahan dari saya. Semoga kita semua bisa diberkati dan kita menunggu acara-acara berikutnya untuk kita bisa bersama-sama bergembira ria di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Bobi. Pak Bobi ini membantu kita gitu untuk menghadapi ketua konferensi ya, untuk menyelesaikan